Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Pada video ini saya Ida Rahmawati dengan NIM 1831411016 akan mempresentasikan bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai melalui uji regresi sederhana menggunakan IBM SPSS Statistik 19. Baik, ini adalah identitas saya. Nama lengkap saya adalah Ida Rahmawati, lahir di Sukabumi pada tanggal 3 Maret 2000 dan merupakan mahasiswa program studi S1 jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, untuk rumusan masalah pada video ini adalah bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, dari rumusan tersebut, maka ada tujuan yang akan dicapai, yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur dalam analisis data dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 19 untuk uji regresi sederhana dalam menghitung pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, dan kedua, tentunya pembuatan video project ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Terapan. Baik, sebelum kita membahas bagaimana tata cara dan prosedur uji regresi sederhana dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 19, sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai analisis regresi. Dalam Sugiono tahun 2015 dijelaskan bahwa yang dinamakan analisis regresi ini digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independennya itu dimanipulasi atau dirubah atau dinaik turunkan. Sehingga dalam hal ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sih perubahan nilai variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kemudian untuk regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Pernyataan tersebut saya kutip dalam Sugiono tahun 2015. Kemudian untuk persamaan regresi linear sederhana yang saya kutip dalam bahan ajar matematika statistika terapan oleh Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD, di mana persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah E atau errornya, di mana Y adalah nilai yang diramalkan, A-nya itu sebagai konstanta, B-nya sebagai koefisien regresi, X-nya sebagai variabel bebas, dan E-nya itu merupakan nilai residu atau errornya. Sehingga kita dapat mengetahui ini rumus dari A dan B-nya ya, dimana sigma Y dikurangi B sigma X per N, dan B-nya itu adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Baik, berikut ini adalah gambar mengenai garis regresi Y karena pengaruh X. Nah, di sini kita lihat ada B. B ini merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasinya itu bernilai tinggi, maka harga B-nya ini juga akan besar atau tinggi juga. Kemudian sebaliknya, jika koefisien korelasinya ini bernilai rendah atau kecil, maka harga B-nya juga ikut rendah atau kecil juga. Kemudian, jika koefisien korelasinya ini bernilai negatif, maka harga B juga akan bernilai negatif, dan sebaliknya, jika koefisien korelasinya ini bernilai positif, maka harga B juga akan bernilai positif.
Ini merupakan hasil penelitian dari Sugiono tahun 2015. Baik, karena pada tugas sebelumnya yaitu untuk mencari atau memecahkan soal yang telah diacak, ternyata penulis mendapatkan soal nomor 5, yaitu permasalahan mengenai uji regresi sederhana dengan soalnya sebagai berikut, di mana penulis harus menguji bagaimana kesimpulan dari penelitian ini. Terdapat dua variabel, yaitu stres kerja sebagai X dan kinerja pegawai sebagai Y, yang terdiri dari 12 sampel. Dan pada hal ini penulis diminta untuk melakukan uji regresi menggunakan SPSS, yang dalam hal ini penulis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 19. Baik, untuk itu mari kita lihat bagaimana tata cara dan prosedur dalam menggunakan SPSS Statistik 19 dalam menguji regresi terhadap soal nomor 5. Baik, telah kita ketahui bahwa terdapat dua variabel, yaitu ada stres kerja sebagai X dan kinerja pegawai sebagai Y, maka kita akan melakukan pemecahan masalah. Untuk yang pertama kita akan gunakan judul dalam permasalahan tersebut. Judul yang penulis ambil yaitu pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Karena ini adalah uji regresi, maka tentunya dalam judulnya itu terdapat pengaruh. Nah, maka judul yang diambilnya selaras dengan uji regresi tersebut menjadi pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Adapun untuk pertanyaan penelitiannya, kita lihat terlebih dahulu variabel dalam soal tersebut, di mana ada kata stres yang merupakan kata sifat yang berdampak negatif tentunya. Sehingga untuk pertanyaan penelitian yang penulis ambil adalah apakah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, itu adalah pertanyaan penelitian dalam soal nomor 5. Dan untuk hipotesisnya atau dugaan sementara dari soal tersebut adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Baik, untuk selanjutnya ada kriteria penerimaan hipotesis, di mana H0 yang ditetapkan adalah tidak terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai, dan H1-nya adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, jika H0 ini akan diterima, ada syaratnya, di mana B-nya itu harus lebih kecil sama dengan 0 dan T hitungnya itu lebih kecil sama dengan T tabel. Dan juga H1-nya diterima jika B-nya ini lebih besar dari 0 dan T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Nah, itu syarat jika kita menggunakan uji manual. Sedangkan jika kita menggunakan SPSS, maka kriteria uji yang dapat kita gunakan yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi pada SPSS, dan nilai signifikansi yang diambil di sini adalah alfa, dengan alfanya adalah 5%. Nah, kriterianya adalah yang pertama, tolak H0 jika nilai signifikansi SPSS-nya itu lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan, atau tadi alfanya adalah kita ambil sebesar 5%. Kemudian jika kita akan menerima H0 ini apabila nilai signifikansi SPSS-nya itu lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan, atau nilai alfanya adalah 5%. Nah, baik, untuk sampel dalam soal tersebut ini terdapat 12 pegawai, di mana kinerja pegawai ini sebagai Y dan stres kerja sebagai X. X-nya di sini sebagai variabel bebasnya dan kinerja pegawai atau Y-nya di sini sebagai variabel terikat, memiliki nilai 21, 24, 27, 22, 26, 24 dan seterusnya. Kemudian untuk stres kerjanya ada 28, 20, 21, 23, 17 dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan analisis data SPSS-nya. Ada 3 hal yang dapat digunakan untuk melihat hasil dari uji regresi ini. Yang pertama adalah model summary, ini digunakan untuk menguji R-square-nya, kemudian ANOVA untuk menguji F, dan koefisien untuk
uji hipotesis. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana tata cara dan prosedur menggunakan SPSS dalam analisis data. Baik, ini adalah halaman utama dari IBM SPSS Statistik 19 untuk pemecahan masalah soal nomor 5. Terlebih dahulu kita akan menginput variabel terlebih dahulu pada menu variabel field. Kemudian kita akan isikan variabel X dan variabel Y pada kolom ini. Nah, untuk pertama kita masukkan variabel bebasnya yaitu stres, dan variabel terikatnya adalah kinerja. Nah, untuk type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya kita ubah menjadi 0, ini juga menjadi 0. Kemudian untuk label, di sini kita tulis stres kerja. Kemudian untuk kinerjanya kita kasih label kinerja pegawai. Untuk value-nya non, missing-nya non, column-nya 8, allegiance-nya kita boleh ganti ke center, ini juga boleh ke center. Untuk measure-nya kita ke scale, pilih scale. Oke, jika sudah, kita masuk ke menu data view. Nah, di sini sudah ada kolom stress dan kinerja, di mana di sini ada variabel X dan variabel Y-nya ya. Kita masukkan data sesuai soal yang telah diberikan. Untuk stres kerja atau variabel bebasnya ini ada nilai 28, kemudian 20, 21, 23, 17, 25, 22, 19, 27, 25, 24, dan 17. Nah, kemudian untuk kinerjanya kita masukkan nilai lagi 21, 24, kemudian 27, lalu 22, kemudian 26, 24, 23, 25, 21, 22, 25, dan 28. Baik, jika selesai kita menginputkan nilai variabel dari stres dan kinerja, kita akan mulai untuk menganalisis. Caranya kita langsung klik menu analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, dalam dialog box ini kita harus memasukkan variabel dependent dan independent. Nah, hati-hati dalam memasukkan variabelnya ya. Untuk diingat, independen ini sama dengan variabel bebas. Maka variabel bebas di sini adalah stres kerja, kita input ke sini, dan untuk dependentnya adalah variabel terikatnya yaitu kinerja pegawai. Nah, setelah kita input, kita klik menu statistik terlebih dahulu. Kita lihat untuk linear regression statistiknya apakah estimate dan model fit-nya sudah selesai dicentang, maka klik continue. Setelah itu, jika semuanya dirasa telah selesai, kita klik OK, dan kita akan menampilkan hasil dari analisis uji regresi. Nah, ini adalah halaman outputnya dan sedang melakukan pemrosesan. Nah, di sini ada model summary, ANOVA, dan koefisiennya ya. Untuk model summary-nya kita dapat 0,661, kemudian untuk signifikansi dari ANOVA-nya ada 0,001, kemudian untuk ini konstan dan stres kerjanya kita mendapatkan 35,420 dan negatif 0,511. Nah, kenapa di sini bernilai negatif? Karena tadi variabelnya itu adalah kan stres. Stres itu tentunya akan bernilai negatif. Ternyata di sini juga nilainya adalah negatif, dan selanjutnya signifikansinya ada 0,000 dan 0,001. Nah, untuk melihat hasil
dari analisis uji regresi ini, mari kita lihat perbandingan dari hasil SPSS dengan alfanya. Baik, ini adalah hasil dari SPSS tadi yang telah kita lakukan, di mana R square-nya bernilai ini 0,661, kemudian untuk ANOVA uji F-nya kita dapat 19,520 dan signifikansinya adalah 0,001. Kemudian untuk koefisien konstan stress kerjanya kita mendapatkan 35,420 dan negatif 0,511, dan signifikansinya kita mendapatkan 0,000 dan 0,001. Baik, selanjutnya kita akan melihat perbandingan dari model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Nah, untuk model summary ini kita gunakan R square, di mana R-nya ini berfungsi untuk mengukur goodness of fit atau kebaikan, kecocokan model, sehingga model regresi yang kita gunakan ini apakah baik atau buruk. Nah, tentunya dalam kriteria penarikan kesimpulan yang di sini telah saya tetapkan, ada 2 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, jika nilai statistik R-nya itu semakin mendekati ke 1, maka model regresinya itu relatif baik atau kuat. Kemudian yang kedua, jika nilai statistik R-nya itu semakin mendekat ke 0, maka model regresinya ini relatif buruk atau lemah. Nah, mari kita lihat ke kesimpulannya. Karena nilai R square yang telah kita dapatkan dalam SPSS tadi adalah 0,661, nilai ini tentunya bermakna bahwa yang pertama, variasi nilai variabel Y ini mampu dijelaskan oleh variasi nilai variabel X, di mana ini bernilai 0,661 atau sebesar 66,1%, sementara sisanya itu atau variabel Y-nya dapat dijelaskan oleh variabel yang tidak ikut diteliti atau variabel errornya sebesar 1, atau kita bisa definisikan sebagai 1 min R atau sama dengan 1 dikurangi 0,661, hasilnya menjadi 0,339 atau sama dengan 33,9%. Nah, nilai sebesar yang kedua, untuk nilai sebesar 0,661 ini mendekat ke 0 ya, tentunya menggambarkan bahwa model ini relatif baik atau kuat, sehingga model regresi ini dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang baik. Untuk selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan model ANOVA. Nah, ANOVA atau yang digunakannya adalah uji F. Uji F ini berfungsi untuk mengukur goodness of fit, juga sama ya, untuk mengukur kebaikan atau kecocokan dari model, sehingga kita dapat mengetahui apakah model regresi yang sedang diteliti ini baik atau buruk. Dan untuk menganalisisnya kita bisa menggunakan 2 cara ya, atau dilihat dari 2 cara. Yang pertama, cara pertama dengan membandingkan nilai F dengan nilai F tabel ya, dimana tadi jika nilai F-nya itu lebih besar dari F tabel, maka signifikansi modelnya itu baik. Kemudian jika nilai F-nya itu lebih kecil dari F tabel, maka tidak signifikan atau modelnya buruk. Dan cara kedua, jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka signifikansi modelnya ini baik, dan jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka model tersebut tidak signifikan atau model tersebut adalah buruk. Kemudian dari hasil tersebut kita mendapatkan nilai statistik F-nya itu adalah 19,520, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai tersebut signifikan karena nilainya adalah 0,001 dan lebih kecil dari 0,05. Nah, dengan demikian model regresi yang kita gunakan saat ini merupakan model yang baik. Baik, untuk selanjutnya ada koefisien. Nah, karena tadi kita telah menganalisis kesesuaian atau kebaikan dari model regresi, apakah fit atau tidak.
dan ternyata hasilnya adalah model yang baik atau model yang fit, maka model regresi ini merupakan model yang baik. Tentunya harus juga melakukan uji koefisien. Nah, dalam hal ini kita sudah mendapatkan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 35,420 ditambah negatif 0,511 X ditambah E nya. Nah, sesuai dengan persamaan regresi yang awal yang telah saya jelaskan, bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, dimana A nya di sini adalah 35,420 dan B nya bernilai negatif 0,511 X ditambah E. Nah, untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak, kita bisa menggunakan contoh prediksi, di mana besar kinerja pegawai yang kita akan substitusikan ini sebesar 10. Nah, maka nilainya menjadi 35,420 ditambah negatif 0,511 dikali 10 dari tadi contoh prediksinya, ini menghasilkan 35,420 dikurangi 5,11 dan hasilnya ini menjadi 30,31. Maka dengan demikian pengaruh X terhadap Y ini bernilai signifikansi 0,001 ya. Ini lebih kecil dari alfanya sebesar 0,05, maka H0 nya ditolak sehingga pengaruh X terhadap Y itu adalah signifikan. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan dan juga implikasi. Untuk kesimpulannya adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai, dan untuk implikasinya adalah sebaiknya pegawai menurunkan tingkat stres kerja agar kinerjanya dapat meningkat. Nah, itu adalah uji regresi sederhana terhadap soal yang nomor 5 yang telah saya paparkan dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 19. Nah, untuk referensinya saya menggunakan bahan ajar statistika terapan oleh Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD dan buku dari Sugiono mengenai statistika untuk penelitian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.